Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kita pada kitab Syarah Al-Qawaidil Arba' karya Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Dan kita masih pada pembahasan Al-Qaidatul Tsaniyah atau kaidah yang kedua dari total 4 kaidah yang kita akan sebutkan pada kitab ini. Bagaimana cara kita memahami tauhid, dan dengannya kemudian kita juga bisa memahami lawan dari tauhid, yaitu syirik. Ketika seorang faham kaedahnya, maka dia mudah kemudian menentukan dalam prakteknya ini syirik atau tidak. Itulah pentingnya mempelajari kaedah, agar kemudian dalam prakteknya yang bermacam-macam seseorang bisa mengetahui ini kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus kemudian dia tinggalkan. Jadi seseorang kemudian memiliki prinsip yang baik dalam berbagai macam praktek yang tersebar di kalangan masyarakat, hingga kemudian dia tahu ini boleh atau ini tidak boleh. Ini syirik kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus kemudian kita tinggalkan. Wallahu a'lam bissawab. Seperti biasa, sebelum kita masuk pada kajian yang baru, masih berkaitan dengan kaidah yang kedua, dan pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini akan fokus kepada macam-macam syafaat. Maka seperti biasa kita ingin rekap sedikit apa yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Perhatikan halaman 43 untuk siapapun di antara pemirsa yang sudah memiliki kitabnya, yang sudah kita bagikan. Yang belum memilikinya tentunya silahkan, yakni mencantumkan namanya
mungkin ini di nomor WhatsApp yang biasa kita share, hingga kemudian nanti kita tentukan di mana Anda bisa mengambilnya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, perhatikan halaman 43. Al-qa'idatu tsaniyah. Annahum yaqulun ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati wasyafa'ah. Fadalilul qurbah qauluhu ta'ala walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadzibun kaffar. Kaidah yang kedua, bahwasanya mereka mengatakan, kafir Quraisy, orang kafir kala itu, tidaklah kami berdoa kepada mereka, Tuhan-Tuhan yang mereka sembah, di antaranya adalah orang yang saleh, wali. Tidaklah kami berdoa kepada mereka dan tidaklah kami menghadapkan wajah kepada mereka itu kecuali untuk mendekatkan diri dan mencari syafaat. Adapun dalil tentang al-qurbah yang diucapkan mereka, yaitu untuk mendekatkan diri dan kemudian mencari syafaat, tertera dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Az-Zumar ayat 9 yang kita sebutkan tadi, yang artinya adalah, dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah berkata, kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar. Perhatikan keterangan Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kaidah kedua, bahwa kaum musyrikin yang diberi nama oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang musyrik dan dihukumi kekal di api neraka, mereka tidaklah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lain dalam hal rububiyah. Sudah kita bahas ini di kaidah pertama. Tauhid rububiyah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan Allah. Allah pencipta, pengatur segala urusan, menghidupkan, mematikan, memberikan rizki dan lain sebagainya. Orang-orang musyrikin tidak menyekutukan Allah dalam hal tersebut. Mereka meyakini Allah maha segalanya. Allah yang mencipta, Allah yang menghidupkan, Allah yang dan mematikan, Allah yang memberi rizki, Allah yang mengatur segala urusan. Mereka meyakini itu. Hanya saja mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam hal uluhiyah, tauhid uluhiyah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan hamba. Berdoa, berharap, tawakal dan lain sebagainya. Makanya tauhid itu harus dibagi agar kemudian kelihatan siapa yang berbuat syirik dan yang tidak. Karena kalau tidak dibagi, bahwasanya tauhid itu hanya rububiyah saja, mengesahkan Allah dalam perbuatan Allah saja, maka kita tak ubahnya seperti orang musyrikin waktu itu. Sama aja, mereka juga meyakini kok. Di mana penyimpangan mereka? Di mana salahnya mereka? Di mana syirik yang mereka lakukan? Yaitu pada tauhid uluhiyah. Mengesahkan Allah dalam perbuatan kita, mengesahkan Allah dalam perbuatan hamba. Ibadah. Mereka persembahkan untuk yang lain, di mana seharusnya ibadah hanya dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu berkaitan dengan amal hati
amal lisan, amal anggota badan, maka semua hanya kita persembahkan kepada Allah. Dan inilah yang padanya orang-orang musyrikin waktu itu tergelincir. Dan sampai sekarang pun ada yang tergelincir. Ketika mereka mempersembahkan amal ibadah mereka kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan mereka, yaitu perbuatan hamba, yaitu ibadah. Mereka tidak mengatakan bahwa ilah-ilah mereka itu mampu mencipta dan memberi rezeki bersama Allah. Mereka tidak katakan itu. Mereka meyakini Allah pemberi rezeki. Mereka meyakini Allah pencipta. Mereka tidak mengatakan bahwa ilah-ilah mereka, Tuhan-Tuhan mereka, mampu memberi manfaat, memadaratkan, atau mampu mengatur bersama Allah. Enggak. Mereka mengakui an-nafi wad-dar huwa Allah, yang memberi manfaat, madarat Allah, yang mengatur segala urusan Allah. Mereka mengakui itu. Hanya saja mereka telah menjadikan ilah-ilah yang mereka ibadahi, Tuhan-Tuhan yang mereka ibadahi itu sebagai pemberi syafaat bagi mereka, pemberi pertolongan bagi mereka. Sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala katakan tentang mereka dalam ayatnya. Dalam surah Yunus ayat 18 Allah berfirman, "Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah." Dalam surah Yunus ayat 18 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya adalah, dan mereka menyembah selain daripada Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepada mereka dan tidak pula kemanfaatan, karena manfaat dan madarat dari Allah. Dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam tauhid rububiyah, Allah maha ini maha itu mereka meyakini. Tapi dalam tauhid uluhiyah, yang seharusnya ibadah itu dipersembahkan kepada Allah, mereka persembahkan kepada yang lain. Dengan keyakinan bahwasanya Tuhan-Tuhan mereka itu, yang mereka sembah itu, diantaranya orang-orang soleh itu, adalah sebagai pemberi mereka syafaat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala kelak. Wallahu a'lam bishawab. Disebutkan di sini oleh beliau, mereka mengakui hal ini, yaitu bahwa sesungguhnya ilah-ilah yang mereka ibadahi itu tidaklah mampu memberikan manfaat dan mendatangkan bencana. Hanya saja mereka menjadikan sesembahan mereka itu sebagai pemberi syafaat, yaitu perantara di sisi Allah Subhanahu wa taala di dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Mereka meyakini Allah maha segalanya. Mereka mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan Allah, tapi mereka berbuat syirik kepada Allah dalam perbuatan hamba. Mereka menjadikan Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu sebagai perantara antara mereka dan Allah Subhanahu wa taala, perantara di sisi Allah dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Makanya mereka doanya kepada para wali, kepada orang soleh, karena ini sebagai perantara kami kepada Allah, agar Allah kemudian mengabulkan hajat kami, mengeluarkan kami dari bencana, menyelesaikan kami atau mengeluarkan kami dari semua urusan. Perantara. Mereka menyembelih ternak untuk mereka yang disembah. Mereka bernadar untuk mereka yang mereka sembah. Bukan dikarenakan mereka bahwa ilah-ilah tersebut mampu mencipta. Bukan dikarenakan mereka mampu mencipta, memberi rizki atau mampu memberi manfaat dan mendatangkan bencana menurut keyakinan mereka. Bukan. Mereka bernazar, mereka berdoa kepada orang saleh ini, kepada wali itu,
Bukan karena mereka meyakini bahwasanya orang soleh yang sudah meninggal ini, para wali ini bisa mencipta, menghidupkan, mematikan, mengatur segala urusan, mendatangkan manfaat. Enggak. Keyakinan mereka bahwasanya yang mereka persembahkan kepadanya doa-doa ini adalah perantara antara mereka dan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja mereka sebagai perantara, pemberi syafaat bagi mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah keyakinan kaum musyrikin, itulah keyakinan sebagian kaum muslimin. Makanya disebutkan di sini oleh beliau, sekarang ini jika kamu mendebat penyembah kubur, maka ia akan mengatakan sama dengan ucapan di atas. Ia akan mengatakan, saya tahu bahwa wali ini atau orang saleh ini tidak mampu memberikan musibah dan tidak pula memberi manfaat. Saya tahu. Akan tetapi ia adalah seorang yang saleh dan aku ingin mendapatkan syafaat darinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini persis. Makanya kata beliau, jika sekarang kamu mendebat para penyembah kubur, maka perkataannya sama seperti orang musyrik waktu itu. Kami nggak nyembah wali ini, kami nggak nyembah orang soleh ini. Hanya saja mereka menjadi perantara kami di sisi Allah. Kami memohon syafaat mereka. Persis ya, persis sekali. Nah, berikut tambahan pada bahasan pekan lalu yang harusnya ulun sampaikan pekan lalu, tapi karena waktu nggak cukup, ulun sebutkan langsung terjemahannya saja. Baru nanti bahasan berikutnya tentang dalil syafaat. Ini kita baru bahas dalil qurbah, belum bahas dalil syafaat. Kata beliau, hafizahullah ta'ala, dalam keterangannya, syafaat itu ada yang hak, benar, dan ada yang juga yang batil, yang tidak benar. Syafaat yang hak dan benar adalah syafaat yang memenuhi dua syarat. Syafaat yang benar itu adalah syafaat yang memenuhi dua syarat. Apa itu? Satu, syarat yang pertama, adanya izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk pemberi syafaat agar dia memberikan syafaat. Allah kasih izin dulu. Pemberi syafaat ini bisa nabi, orang saleh, para wali, malaikat, siapapun. Termasuk kemudian yang mereka sembah itu, yaitu orang saleh. Termasuk yang mereka sembah itu, yaitu para wali. Harus Allah izinkan dulu untuk mereka memberi syafaat untuk mereka yang nyembah. Allah kasih izin dulu. Keyakinan orang musyrikin kan, dan sebagian na'udzubillah kaum muslimin kan, bahwasanya ketika mereka, para penyembah kubur, mereka mengatakan bahwasanya orang saleh ini, para wali ini adalah perantara kami kepada Allah, pemberi kami syafaat. Apa Anda tahu dia sudah diizinkan atau belum? Anda belum tahu. Anda tidak tahu dia sudah diizinkan atau belum. Karena syarat pertama untuk pemberi syafaat, untuk memberikan syafaatnya, pertolongannya, bantuannya, Allah kasih izin dulu. Syarat yang kedua, seorang yang berhak mendapatkan syafaat adalah tergolong dari ahli tauhid, yakni dari kalangan orang-orang yang berbuat maksiat, dari kalangan orang-orang yang bertauhid. Ini syarat yang kedua. Allah meridhai kepada siapa syafaat tersebut diberikan, yaitu orang tersebut harus orang yang Allah ridhai. Siapa mereka? Orang yang bertauhid, bukan orang yang berbuat syirik. Sekalipun mereka, betul mereka pelaku maksiat, lawang semua kita berdosa kok, betul. Pelaku dosa besar mereka, pelaku kemaksiatan mereka, tapi mereka tidak berbuat syirik kepada Allah. Allah ridhai kepada siapa syafaat tersebut diberikan, baru memenuhi persyaratan.
Dan jika hilang salah satu syarat dari dua syarat tersebut, satu, Allah enggak kasih izin. Dua, orang yang akan diberikan kepadanya syafaat oleh si pemberi syafaat tidak Allah ridhoi, maka syafaat tersebut adalah syafaat yang batil. Ya, harus terpenuhi dulu dua syarat ini. Pemberi syafaat Allah kasih izin, syafaat tersebut diberikan kepada siapa? Harus orang yang Allah ridhai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa itu orang yang Allah ridhai? Ahli tauhid, orang yang tidak berbuat syirik. Nabinya Allah izinkan, walinya Allah izinkan, orang solehnya Allah izinkan untuk memberikan syafaat. Tak-taunya diberikan kepada Anda dan Andanya berbuat syirik yang nggak memenuhi persyaratan. Padahal izinnya udah dapat nih dari Rasul. Dari Allah, si Rasulnya, si Nabinya, si orang solehnya, malaikatnya, sudah Allah izinkan untuk memberikan syafaat. Tapi tak taunya diberikan kepada orang yang tidak Allah ridhoi. Mungkin kita orangnya, na'udzubillah. Kenapa? Karena kita berbuat syirik. Ya nggak terpenuhi persyaratan itu. Walaupun ada bahasan khusus ya, khusus untuk Nabi Muhammad, khusus untuk Abu Talib. Satu ini doang bahasan. Khusus untuk Nabi Muhammad diizinkan dan khusus diberikan kepada Abu Talib. Dan bentuk syafaatnya bukan Abu Talib dikeluarkan dari neraka, bukan Abu Talib kemudian bebas dari neraka, enggak. Diringankan azabnya, itu bentuk syafaatnya. Orang yang paling ringan azabnya, kata Nabi Muhammad SAW, inna ahwana ahlin nari azaban yawmal qiyamah la rajulun yudha'u fi akhmasi qadamayhi jamratun yaghli minhu dimaghuhu. Kama sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya serendah-rendahnya, seringan-ringannya azab penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala adalah seorang laki-laki atau juga perempuan yang diletakkan bara api di bagian telapak kakinya, darinya mendidih otaknya. Itu azab yang paling ringan dan itulah yang didapatkan oleh Abu Talib. Dan itu karena syafaat Nabi Muhammad yang khusus dan diberikan kepada yang khusus. Karena hukum asalnya orang kafir, orang musyrik, fama tanfa'um syafa'atus syafi'in, tidak bermanfaat untuk mereka syafaat siapapun orang berikan syafaat. Itu hukum asalnya. Tapi bahasan khusus untuk Nabi Muhammad saja dan untuk Abu Talib saja. Dan bentuk syafaatnya bukan dikeluarkan dari neraka, bukan dibebaskan dari azab, tapi hanya diringankan. Dan paling ringannya kayak tadi. Na'udzubillah. Dan jika hilang salah satu syarat dari dua syarat tersebut, maka syafaat tersebut adalah syafaat yang batil. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 255, Allah berfirman, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idzni." Semua kita hafal ini, ada di ayat kursi. Siapakah yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya? Enggak ada, kecuali Allah izinkan. Entah malaikat, entah nabi, entah rasul, entah orang saleh atau siapapun, mereka tidak bisa beri syafaat sampai Allah izinkan mereka untuk memberikan syafaat. Persyaratan satu. Dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya ayat 28, "Wala yashfa'una illa liman irtadha." Yang artinya adalah dan mereka tiada memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhoi Allah. Siapa? Yang kepadanya diberikan syafaat harus orang yang Allah ridhoi. Siapa mereka? Ahli tauhid. Walaupun mereka bermaksiat, tapi tidak syirik. Ini dalil untuk dua persyaratan tersebut. Kata Syekh, mereka adalah orang-orang yang bermaksiat dari kalangan orang-orang yang bertauhid. Usatul muwahhidin. Mereka mengesahkan Allah tapi memang pelaku maksiat, tapi enggak syirik. Adapun orang-orang kafir dan kaum musyrikin, maka tidak akan bermanfaat syafaatnya orang yang dapat memberikan syafaat. Siapapun, enggak ada manfaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ghafir ayat 18, "Wa ma lidh-dhalimin min hamimin wala syafi'in yuta'." Yang artinya adalah orang-orang yang zalim
tidak mempunyai teman setia seorang pun dan tidak pula mempunyai seorang pemberi syafaat yang diterima syafaatnya karena mereka orang zalim. Siapa? Musyrik. Enggak punya teman setia, enggak punya pemberi syafaat karena Anda na'udzubillah atau karena mereka na'udzubillah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum musyrikin mendengar tentang syafaat akan tetapi tidak mengetahui makna syafaat itu. Mereka mencari syafaat kepada orang-orang tersebut tanpa adanya izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka panjatkan doa ke orang saleh, mereka panjatkan doa ke para wali dengan keyakinan mereka ini adalah perantara kami kepada Allah, mereka ini pemberi kami syafaat di sisi Allah. Mereka mencari syafaat kepada orang-orang tersebut tanpa adanya izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum dapat izin. Anda enggak tahu mereka sudah dapat izin atau belum. Sekalipun mereka dapat izin, andanya kan musyrik sekarang. Gimana? Bahkan mereka mencari syafaat dari orang-orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah yang tidak bermanfaat baginya syafaat para pemberi syafaat. Enggak bisa. Mereka itu tidak mengetahui makna syafaat yang benar ataupun yang batil. Wallahu a'lam bishawab. Al-musyahidun al-kiram, sering kita mendapatkan dalil dari kuburiyin, para penyembah kuburan itu selalu kemudian membanding-bandingkan, bukan membandingkan, menyamakan yakni prakteknya itu dengan praktek kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan yang mereka biasa lakukan pada seorang hamba. Ya. Di mana kita itu butuh perantara. Harus ada wasilah, ada perantara, ada middleman. Nggak bisa kita langsung ketemu Pak Wali Kota, nggak bisa kita langsung ketemu Pak Gubernur, nggak bisa kita langsung ketemu Pak Presiden, kan harus pakai perantara dulu. Nah kayak gitu juga sama Allah. Nah ini. Mereka menyamakan. Padahal Allah yang memerintahkan langsung. Untuk kita, untuk berdoa, memohon kepada Allah langsung. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Semua kita hafal itu. Dan jika hambaku bertanya kepadamu hai Muhammad tentangku, maka sesungguhnya aku dekat. Allah langsung jawab, maka sesungguhnya aku dekat, aku menjawab doa siapapun orang yang berdoa. Padahal di ayat-ayat sebelumnya di surah yang sama Al-Baqarah, setiap kali ada yang bertanya kepada Nabi Muhammad, mesti Allah berikan embel-embel jawaban qul. Ada jeda itu. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang hukum perempuan yang sedang haid. Katakan, hai Muhammad, haid itu kotor. Jangan datangi istri kalian ketika sedang haid. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, apa yang harus mereka infakkan? Katakan. Baru kemudian jawaban. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang hukum bulan sabit. Yas'alunaka 'anil ahillah, qul. Katakan. Mesti ada qul. Katakan, hai Muhammad. Tapi dalam perkara doa, nggak ada qulnya. Kalau hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang aku dekat. Langsung aku dekat. Aku jawab doa siapapun yang berdoa. Langsung. Dan dalam perkara syafaat ini, kalau Anda praktekkan hal yang sama, persyaratan syafaat tadi hancur lebur. Apa tadi yang kita pelajari? 1, Allah kasih izin. 2, kemudian Allah meridhai kepada siapa syafaat tersebut diberikan oleh pemberi syafaat. Al-musyahidun al-kiram, perhatikan. Syafaat, pertolongan, tazkiyah, rekomendasi. Asy-syafa'ah al-ma'hudah 'inda al-khalq. Syafaat yang dikenal di kalangan makhluk itu gambarannya sebagai berikut. 1. Sebelumnya ulun ingin pian pahami 3 istilah dulu. Kelihatan ya, Bit?
Pahami 3 istilah dulu. Yang pertama, al-masyfu'u ilaihi, yang paling atas. Al-masyfu'u ilaihi, yang dimohonkan kepadanya syafaat. Terjemahan mudahnya, pengabul syafaat. 2, asy-syafi', pemberi syafaat. Dan dia akan memohon kepada pengabul untuk memberi. 3, al-masyfu'u fih, orang yang diberikan kepadanya syafaat, penerima syafaat. Jadi bedakan 3 istilah ini dulu, fahami. Pertama, al-masyfu'u ilaihi, pengabul. Dalam hal ini kita akan bahas Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan, tapi ntar dulu. Pengabul. Asy-syafi' itu pemberi syafaat. Al-masyfu'u fihi, ini adalah penerima syafaat. Nah, gambaran syafaat yang dikenal di kalangan makhluk, 1, bahwasanya biasanya para pemberi syafaat atau asy-syafi' ini adalah orang yang dihormati oleh pengabul atau orang yang ditakuti oleh pengabul. Biasanya pemberi syafaat ini bisa, kalau kita praktekkan dalam kasus kerajaan atau perusahaan, kerajaan deh. Biasanya pemberi syafaat ini anak raja. Biasanya pemberi syafaat ini adalah saudaranya raja. Biasanya pemberi syafaat ini adalah teman-temannya si raja. Di mana anaknya, saudaranya, keluarganya, teman-temannya kemungkinannya cuma 2. Dia sayangi, dia cintai, dia hormati, atau dia takuti. Makanya akhirnya ketika para pemberi syafaat ini memberikan syafaatnya, itu si pengabul mesti berikan lawang yang memohon anaknya kok. Lawan yang memohon saudaranya kok. Kenapa? Dia cinta kepada anaknya, dia cinta pada saudaranya. Lawang yang memohon untuk memberikan syafaat atau tazkiyah atau rekomendasi adalah teman-temannya kok. Bisa cinta atau bisa dia takut kalau nggak dikasih. Akhirnya anaknya ini, saudaranya ini, teman-temannya ini mengatakan pada raja, "Raja, teman saya tuh jadikan panglima ya. Ayo deh." Kenapa langsung dia kabulkan? Yang minta anaknya. Bro, ini mungkin temannya. Bro raja, ada apa? Teman gua nggak banyak pekerjaan tuh. Apa? Jadikan menteri kek. Ayo udah. Kenapa? Karena temannya. Dan bisa jadi temannya ini kalau dia tidak sayangi, dia cintai, atau dia nggak enakan pekewo, dia takuti. Awas ente nggak ngasih jabatan buat temenan. Kenapa? Mau bongkar aib lu ntar. Kasih. Dia takuti. Dikasih akhirnya. Ini gambaran pertama. Syafaat, tazkiyah, pertolongan, rekomendasi yang ada pada makhluk itu seperti itu. Pemberi syafaat dalam hal ini kemudian dia memohon kepada pengabul, itu bisa anak si pengabul, saudara, karib kerabat, atau teman. Di mana mereka ini semua bisa dicintai, bisa dihormati, bisa nggak enakan, atau bahkan ditakuti. Akhirnya dikabulkan. Ya udah deh. 2. Gambaran syafaat yang ada pada makhluk dengan kasus yang sama seperti tadi, itu bisa jadi seringnya si pengabul itu padahal nggak suka kepada siapa syafaat tersebut diberikan.
Si raja padahal nggak suka kepada siapa, yakni tazkiyah itu diberikan. Karena bisa jadi rajanya tahu bahwasanya orang itu nggak kompeten jadi panglima, orang itu nggak kompeten jadi menteri, orang itu nggak kompeten, orang itu nggak jujur, dia padahal nggak suka ngasih kerjaan ke orang itu. Kenapa? Tapi nggak enak, kenapa? Yang memohonkan anaknya. Tapi nggak enak, yang memohonkan adalah saudaranya, keluarganya, temennya. Padahal bisa jadi dianya nggak suka. Yang mengabulkan ini, si raja ini, si presiden ini, si pimpinan ini nggak suka dengan yang akan menjabat nanti. Paham ya? Saya ingin mudahkan kemudian, yakni syafaat yang terjadi pada manusia. Yang terkadang itu yang Anda pakai untuk Allah. Padahal jauh. Nggak ada kesamaan sedikit pun. Jadi itu yang kedua. Bahwasanya terkadang bisa jadi, bahkan mungkin seringnya, pengabul syafaat al-masyfu'u ilaihi, dalam hal ini bahasan kita adalah si raja, si pemimpin, nggak suka kepada masyfu'u fih, nggak suka kepada siapa sebenarnya syafaat tersebut diberikan, rekomendasi itu diberikan, pertolongan itu diberikan. Dia padahal nggak suka. Kenapa? Dia tahu mungkin ini orang pemalas sebenarnya. Ini orang nggak kompeten sebenarnya. Ini orang tukang bohong sebenarnya. Cuman yang memohonkan ini anaknya. Yang memohonkan ini temannya. Nggak bisa enggak. Ya udah nggak apa-apa. Padahal dia tahu ini orang nggak kompeten. Itu gambaran kedua syafaat yang dikenal di kalangan manusia. 3. Asy-syafi', pemberi syafaat. Itu biasanya yang terjadi pada manusia, pada makhluk. Pemberi syafaat atau asy-syafi' biasanya nggak izin kepada al-masyfu'u ilaihi. Biasanya pemberi syafaat tidak izin kepada pengabul syafaat. Kenapa? Dia ngerasa dia anak kok, dia ngerasa dia saudara kok, dia ngerasa dia teman kok. Saya anak raja, saya saudaranya si raja, saya kemudian temannya si raja. Akhirnya dia main kasih rekomendasi aja. Bro, jadi pimpinan personal ya. Udah izin belum? Haus. Bapak saya ini pimpinannya. Masuk. Hei, kamu jadi menteri ya? Gimana nih? Udah izin belum? Nggak usah izin, berapa? Presidennya kakak saya. Masuk. Nggak izin. Kenapa? Itulah yang terjadi pada manusia. Bahwasanya pemberi syafaat, pemberi pertolongan, pemberi rekomendasi tidak izin kepada pengabul syafaat. Presidennya, rajanya, pimpinan perusahaannya nggak izin. Kenapa? Dia anaknya kok. Akhirnya dia beri syafaat temannya. Lalu dia saudaranya kok. Akhirnya dia beri syafaat temannya. Lalu dia temannya kok. Akhirnya dia beri syafaat pada temannya. Gitu. Itu yang ada pada manusia. Itu yang ada pada makhluk. Anda ingin samakan ini dengan Allah? Nggak bisa. Maka ujung bahasan kita tadi adalah 2 persyaratan harus terpenuhi. 1, asy-syafi', pemberi syafaat. Harus dapat izin dulu dari al-masyfu'u ilaihi. Dia harus dapat izin dulu dari Allah, si pengabul yang mengabulkan. Dia harus izin dulu. Bisa nabi, bisa rasul, bisa malaikat, bisa orang saleh, bisa siapa saja pemberi syafaat ini. Tapi Allah izinkan dulu. Silahkan kamu berikan syafaat. Sip. Itu persyaratan 1. Kemudian yang kedua, pemberi syafaat, pengabul syafaat, al-masyfu'u ilaihi, dalam hal bahasan kita ini adalah Allah. Allah harus ridhoi dulu al-masyfu'u fihi. Allah harus ridhoi dulu kepada siapa syafaat tersebut diberikan oleh si pemberi syafaat. Siapa dia? Ini harus ahli tauhid. Al-masyfu'u fihi, orang yang menerima atau penerima syafaat harus ahli tauhid. Walaupun mereka pelaku maksiat, tapi harus orang yang tidak berbuat syirik. Pemberi syafaatnya dapat izin, penerima syafaatnya ahli tauhid. Salah satu di antara 2 syarat tersebut tidak terpenuhi, batal. Pertama, bisa jadi pemberi syafaat tidak Allah kabulkan.
2, bisa saja Allah kabulkan pemberi syafaat untuk memberikan syafaat, tapi kepada siapa syafaat diberikan, si penerimanya tidak Allah ridhoi. Lawang orangnya musyrik kok. Allah tidak ridhoi kalau kemudian syafaat itu diberikan kepada orang yang berbuat syirik, padahal mereka harus ahli tauhid. Skema ini bisa jadi 1 menit nggak, Bit? Bisa ya? Buat highlight supaya kita paham yang terjadi pada manusia. Syafaat yang dikenal di kalangan manusia, asy-syafa'ah al-ma'hudah indal khalq, kata para ulama, itu seperti tadi gambarannya. Yang pertama, si pemohon untuk memberikan syafaat bisa anak raja, bisa saudara raja, karib kerabatnya si raja, atau temannya si raja. Di mana raja kepada mereka ini satu, bisa sayang, bisa cinta, bisa nggak enak, banyakannya sih nggak enak, atau bahkan mungkin takut sama temannya. Akhirnya dia kabulkan. 2, terkadang bisa jadi si pengabul, si rajanya, si presidennya, si gubernurnya, si wali kotanya, itu sebenarnya nggak suka kepada siapa rekomendasi ini diberikan. Dia sebenarnya tahu bahwasanya yang bakal menerima tazkiyah, rekomendasi, pertolongan dari pemberi syafaat, dia tahu nih orang nggak layak untuk jadi apa misalnya, jadi menteri, jadi panglima, jadi apalah, nggak layak dia untuk menerima jabatan itu. Kenapa? Dia tahu nih orang nggak punya kapabilitas sebenarnya. Cuman dia nggak enak, kenapa? Yang memohonkan anaknya, yang memohonkan saudaranya, yang memohonkan temannya. Entah dia cinta atau takut. Yang ketiga, bahwasanya para pemberi syafaat di kalangan manusia rata-rata nggak izin. Mereka langsung main berikan syafaat aja. Bro, jadi menteri ya besok. Bro, kamu jadi ajudan saya ya besok. Saya akan menteri. Udah izin belum? Santai, presidennya kakak saya. Santai, presidennya bapak saya. Udah santai aja. Nggak izin. Itulah yang terjadi pada manusia. Dan jangan samakan itu dengan Allah. Harus izin dulu si pemberi syafaat kepada Allah al-masyfu' ilaihi, dan Allah izinkan. Kemudian kepada siapa syafaat itu diberikan, yaitu al-masyfu'u fihi, penerima syafaat, Allah al-masyfu' ilaihi harus meridhoinya dulu. Dia harus ahli tauhid. Wallahu a'lam bissawab. Lanjutkan nih, Pit. Dalil syafaat ya. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian, ini biarin dibalik kayak gini nih. Kemudian wa dalilus syafa'ah, perhatikan halaman 48. Wa dalilus syafa'ah qauluhu ta'ala wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Wa syafa'atu syafa'atan, syafa'atun manfiyah wa syafa'atun muthbatah. Fasyafa'atul manfiyah ma kanat tutlabu min ghairillahi fima la yaqdiru alaihi illallah. Wa dalilu qawluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullah wala syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Adapun dalil tentang syafaat tertera dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Yunus ayat 18, sudah kita sebutkan juga tadi. Yang artinya adalah, dan mereka menyembah selain daripada Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepada mereka dan tidak pula kemanfaatan. Dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah.
Jadi merekanya berbuat syirik dengan mempersembahkan amal ibadah kepada para wali dan orang soleh ini. Tapi keyakinan mereka karena bodoh, para wali dan orang soleh ini menjadi perantara mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal mereka tidak tahu para wali ini, orang soleh ini, apakah Allah izinkan atau tidak. Sekalipun dapat izin, merekanya nggak diridhoi, lawan syirik. Kata Syekh, masih matan tentunya ini, syafaat itu ada dua macam. Syafaat yang dinafikan dan syafaat yang ditetapkan. Adapun syafaat yang dinafikan adalah syafaat yang dicari dari selain Allah dari perkara-perkara yang tidak mampu melakukannya selain Allah. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah 254. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari rizki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi syafaat, dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Gak ada. Yang ada itu Allah izinkan untuk memberi syafaat, untuk memberikan syafaat, dan kemudian Allah ridhai kepada siapa syafaat tersebut diberikan, yaitu orang yang bertauhid. Wallahu a'lam bishawab. Keterangannya dari Syekh, syafaat itu ada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuannya. Bukan perkara yang mutlak. Syafaat itu ada dua macam. Syafaat yang dinafikan Allah, yaitu syafaat yang tidak diizinkan oleh Allah. Sehingga tidak ada seorang pun yang mampu memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dengan izin Allah. Sekalipun dia Nabi, kalau Allah nggak izinkan nggak bisa. Sekalipun dia Rasul, jika Allah tidak izinkan nggak bisa. Harus Allah izinkan dulu. Makhluk yang paling utama dan penutup para Nabi dan Rasul, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, ketika beliau ingin memberikan syafaat kepada ahli mauqif pada hari kiamat nanti, beliau menyungkurkan diri, sujud kepada Rabbnya, memohon, memuji, dan menyanjungnya, dan terus menerus dalam keadaan bersujud sampai dikatakan kepada beliau, irfa' ra'sak wa qul tusma' washfa' tushaffa'. Itu kurang harokat itu. Kurang titik itu. Di halaman 50 itu kurang titik. Washfa' tushaffa'. Harusnya shin bukan sin. Ini juga untuk penerbit ya. Halaman 50 cetakannya salah. Yang artinya adalah angkatlah kepalamu dan berbicaralah. Niscaya bicaramu akan didengar, dan berikanlah syafaat, maka syafaatmu akan diterima. Ini syafaatul uzma ya. Syafaat yang paling agung. Nabi Muhammad yang berikan. Ketika semua orang kemudian merujuk pada Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW, semua mereka tidak memberikan syafaatnya karena nggak mampu. Dan jatuh pilihannya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan sebelum beliau memberikan bentuk syafaatnya itu, agar urusannya disegerakan. Karena penantian di padang mahsyar itu sangat lama. 1 hari tapi sangat lama. Fi yaumin kana miqdaru 50 alfasana. Padang mahsyar itu cuma 1 hari. Ya, yaumul hasyar itu cuma 1 hari. Tapi kadarnya seperti 50.000 tahun lamanya. Untuk orang-orang mukminin akan diberikan kemudahan. Hisabnya mudah. Dan untuk orang-orang kafirin, penantian yang luar biasa lama dan melelahkan. Syafaat Nabi Muhammad bentuknya adalah, pertolongan Nabi Muhammad bentuknya adalah kala itu disegerakannya urusan orang-orang yang beriman, biar segera masuk surga. Wallahu
a'lam bissawab. Dan Nabi Muhammad minta izin dan Allah Subhanahu wa taala izinkan. Wallahu a'lam bissawab. Jadi nabinya sudah dapat izin. Nah, kitanya ini nih, semua kitanya ini nih, kalau kemudian ingin Allah ridhoi agar mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW, jangan syirik. Itulah kenapa ini kita pelajari supaya kita paham apa itu syirik. Supaya kita paham di saat yang sama bagaimana cara bertauhid. Agar kita menjadi orang yang Allah ridhoi. Kita pelaku dosa, semua kita pelaku dosa. Betul, kita bermaksiat. Tapi jangan sampai Anda terjerumus kepada dosa syirik. Kenapa? Karena itu akan menghilangkan persyaratan. Nabinya sudah Allah izinkan, tapi kitanya tidak Allah ridhoi. Gimana dong? Kan dua persyaratan harus terpenuhi. Pemberi syafaat harus dikabulkan oleh si pengabul, Allah Subhanahu wa taala. Yang menerima syafaat kita, penerima, harus orang yang Allah ridhoi. Siapa mereka? Ahli tauhid. Orang yang bertauhid dan tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Tapi di dunianya kita syirik aja. Syirik terus, syirik sana sini. Keyakinannya persis kayak keyakinan orang musyrik zaman dulu. Kami nggak sembah. Kami nggak sembah wali ini. Kami nggak sembah orang soleh ini. Enggak. Supaya kami nanti dapat syafaat aja dari mereka. Persis kayak orang musyrik zaman dulu. Memintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sembah Allah. Puji Allah. Mohonlah kepada Allah. Bermunajatlah kepada Allah. Agar kita menjadi orang ya Allah ridhoi dengan syafaat Nabi Muhammad atau orang saleh atau malaikat atau siapapun yang sudah Allah izinkan untuk memberikan syafaatnya. Wallahu a'lam. Kata beliau di sini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mampu memberikan syafaat kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah tidak mampu memberikan syafaat sampai Allah mengizinkannya, dan syafaatnya macam-macam. Di antaranya yang tadi yang paling agung kepada yakni ahli mauqif, semua yang sedang di padang mahsyar, agar urusannya disegerakan. Ada lagi syafaat Nabi Muhammad yang khusus yang tadi kita sebutkan, khusus untuk beliau saja dan khusus diberikan kepada Abu Thalib saja, karena hukum asalnya tidak bermanfaat syafaat siapapun untuk orang kafir. Tapi ini pengecualian khusus babnya untuk Nabi Muhammad saja dan untuk Abu Thalib saja. Dan bentuk syafaatnya bukan dikeluarkan dari neraka, bukan dikeluarkan dari azab, no, tapi diringankan. Dan seringan-ringannya kayak tadi yang sudah kita bahas. Ada lagi syafaat untuk orang yang berhak masuk surga agar disegerakan. Ada lagi syafaat untuk orang yang sudah masuk neraka, yang berhak masuk neraka agar jangan dimasukkan. Ada lagi syafaat untuk orang yang sudah masuk neraka, ya Allah keluarkan mereka. Ada lagi syafaat untuk orang-orang yang kebaikannya dan keburukannya imbang, beratkan yang baiknya ya Allah. Dan juga ada lagi syafaat yang spesifik untuk sebagian para sahabat yang kala itu Nabi Muhammad berikan, seperti Uqashah bin Mihsan dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bissawab. Kita selesaikan saja ya, Pit. Wasyafa'atul muthbatah hiya allati tutlabu min Allah. Wasyafi'u mukramun bisyafa'ah. Wal masyfu'u lahu atau al masyfu'u fihi, ada dua istilah. Wal masyfu'u lahu man radiyallahu qawlahu wa amalahu ba'dal idzni. Kama qala ta'ala man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Sedangkan syafaat yang ditetapkan, kan tadi kita bahas syafaat itu dua. Ada yang ditetapkan, ada yang pertama ini syafaat yang dinafikan, yang diminta kepada selain Allah. Ada syafaat yang ditetapkan, yaitu syafaat yang dicari dari Allah Subhanahu wa taala. Memohon syafaat itu kepada Allah. Orang yang mendapatkan hak untuk memberi syafaat adalah orang yang dimuliakan dengan syafaat. Nabi, Rasul, orang saleh, Allah muliakan mereka dengan Allah izinkan mereka untuk memberikan syafaat. Dan orang yang mendapatkan syafaat, penerima, di sini disebutkan dengan istilah al-masyfu'u lahu. Di beberapa kitab lain disebutkan al-masyfu'u fihi. Makanya kita sebutkan tadi dengan istilah fihi atau lahu, kurang lebih sama aja ya. Yang diberikan syafaat kepadanya atau di dalamnya.
yaitu penerima, kita singkat dengan penerima, adalah orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, baik ucapan maupun amalannya setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah 255, "Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih." Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Wallahu a'lam bishawab. Sebagai penutup, keterangan dari Syekh, adapun syafaat yang ditetapkan, yaitu syafaat untuk orang-orang yang bertauhid. Orang yang musyrik tidak akan mendapatkan syafaat bagi orang yang memberikan kurban-kurban kepada kuburan dan mereka yang bernazar untuk kuburan, maka dia adalah orang musyrik, tidak akan bermanfaat syafaat bagi mereka. Kenapa? Karena enggak Allah ridhoi. Harus ahli tauhid hingga Allah ridhoi. Kesimpulannya, bahwa syafaat yang dinafikan itu adalah syafaat yang dicari selain dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala dan untuk orang-orang yang musyrik. Adapun syafaat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah syafaat yang ada setelah izin dari Allah dan untuk orang-orang yang bertauhid. Jadi itu kesimpulannya. Syafaat yang dinafikan, syafaat yang dicari kepada selain Allah. Syafaat yang dicari selain dengan izin Allah, itu dinafikan. Atau syafaat yang diberikan kepada orang musyrik, enggak bakal. Sedangkan syafaat yang ditetapkan adalah syafaat yang setelah Allah izinkan kepada si pemberi syafaat, dan kemudian Allah meridhoi kepada siapa syafaat tersebut diberikan, orang yang bertauhid. Wallahu a'lam bishawab. Ini bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Artinya ini harus menjadi harus Anda garis bawahi kesimpulan ini. Syafaat yang dinafikan seperti apa? Syafaat yang ditetapkan seperti apa? Yang dinafikan adalah syafaat yang dicari selain dengan izin Allah dari dan untuk diberikan kepada orang musyrik. Si pemberi syafaatnya enggak dapat izin, ya dinafikan. Si pemberi syafaatnya tidak Allah izinkan, ya dinafikan. Atau kemudian si penerima syafaat orang musyrik, ya dinafikan. Kenapa? Enggak memenuhi persyaratan. Sedangkan syafaat yang ditetapkan adalah syafaat yang ada setelah izin dari Allah kepada si Rasul, Nabi, orang saleh, malaikat, dan lain sebagainya. Allah kasih izin dulu, maka kita tetapkan adanya syafaat. Terjadikah? Belum. Kepada siapa syafaat tersebut diberikan, maka si penerima harus orang yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Siapa itu? Ahli tauhid, orang-orang yang bertauhid sekalipun mereka pelaku dosa. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Inilah kaidah yang kedua dari total 4 kaidah insyaallah yang kita akan pelajari dari kitab Syarah Al-Qawaidil Arba karangan Syekh Shalih Fauzan bin Abdul Al-Fauzan hafizallahu taala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.